Vortex Series lagi-lagi datang dengan gebrakan baru di pasar mouse gaming wireless lokal. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Vortex Series Oni X1 atau X1 ya, sebuah mouse gaming wireless paket lengkap yang ada di range harga 300 ribuan dan mungkin aja bisa jadi mouse dengan range harga 300 ribuan yang paling worth it yang bisa kalian beli sekarang. Nah, penasaran sama mouse yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas mouse gaming wireless terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series Oni X1. Kayaknya sekarang Vortex Series udah establish lini mouse mereka ya, dengan lini flagship yang biasa pakai sensor PAW3395 dinamain Ino, dan lini budget di harga 300 ribuan dinamainnya Oni. Ino, Oni, Ino, Oni. Nano, produksi NEMS. Oke, jadi secara overview, Vortex Series Oni X1 ini adalah sebuah mouse gaming wireless yang udah triple mode connection, pakai sensor PAW311 dan ada charging docknya juga cuy. Nah, karena di sini gua ada dua mouse-nya ya, jadi salah satunya bakal gua giveaway. Jadi buat yang mau dapat kesempatan untuk dapat Vortex Series Oni X1 ini secara gratis, tonton sampai habis. Di video ini gue bakal bahas mouse ini secara keseluruhan, tapi sebelum itu gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat mouse yang langsung dapat dongle wirelessnya juga di kompartemen bawah mouse-nya, terus dapat charging dock buat ngecas mouse-nya, dapat kabel USB-C yang udah paracord, dapat extra mouse fit, dapat grip tape, dan dapat user manual. Lengkap sih ini. Oke, jadi Vortex Series Oni X1 ini bakal ada dua varian warna ya, ada yang warna putih sama yang warna hitam. Dan secara desain gue suka banget, karena di sini Vortex Series berani untuk bikin mouse-nya polos cuy. Gak ada branding selain di bagian bawah mouse-nya, jadi looks-nya tuh clean banget cuy. Untuk coatingnya juga katanya udah pakai matte coating, yang kalau dirasa-rasa itu mirip ultra grippy coatingnya Phanteks Helios 2 Pro S yang kemarin sempat gue review juga. Nah, untuk shape mouse-nya ini bakalan familiar banget ya harusnya, karena dia itu ngemimik banget bentuknya mouse dari Razer, yaitu Razer Viper. Dan Razer Viper ini emang salah satu mouse Razer yang paling populer selain Razer Death Adder. Unik sih, karena kemarin Oni R1 itu ngikutin shape-nya Death Adder, sekarang Oni X1 ngikutin Viper. Yang menurut gua, ini tuh keputusan bagus banget dari Vortex Series, karena kalau misalnya kalian nonton video recap mouse lokal gua yang gue bikin kemarin, di situ si Davis bilang kalau sebaiknya brand lokal mulai ekspansi ke arah mouse dengan shape-shape berbeda. Menurut gua, lebih baik arah produksinya itu lebih diarahin ke variasi bentuk. Oke. Dan ngikutin langkah press play yang kemarin ngeluarin Iris yang jadi mouse lokal flagship pertama yang shape-nya ergo, di sini Vortex Series juga ngasih alternatif buat brandnya sendiri di lini mouse 300 ribuannya. Jadi sekarang ibaratnya kalau emang budget kalian itu ada di 300 ribuan, kalau misalnya mau shape yang ergo itu bisa ambil yang Oni R1, kalau mau shape ambidextrous itu bisa ambil yang Oni X1. Untuk ukurannya dia termasuk yang medium size ya, jadi harusnya cocok ke tangan kecil maupun tangan gede, walaupun ya harus nyesuaiin sama gripnya. Tombolnya juga termasuk lengkap, side buttonnya juga lumayan oke walaupun ada sedikit kerasa pre dan post travelnya, dan di bawahnya juga ada tombol cycle DPI dan juga switch koneksi. Untuk bagian bawah mouse-nya, mouse fit-nya juga harusnya udah PTFE ya, jadi udah enak banget untuk gliding di mousepad ataupun deskmat. Untuk switch-nya di sini Vortex Series pakai Huano Blue Shell White Dot dengan lifetime 20 juta klik dan scroll wheel-nya pakai TTC encoder. Tapi jujur aja sih, untuk scroll-nya di sini kerasa kayak agak smooth gitu. Agak sedikit kurang tactile sih buat gue pribadi. Nah, hal yang mau gue bahas berikutnya, ini salah satu fitur dari si Oni X1 yang bikin dia itu menarik banget buat dibeli. Dia itu bobotnya cuma 60-an gram doang, dan weight distribution-nya juga udah cukup seimbang. Jadi ya udah cocok buat main game kompetitif. At least buat gue pribadi. Selain itu, seperti yang udah gue sebut juga di awal video, dia udah ada charging dock-nya juga di paket pembelian. Jadi bisa dipakai buat ngecas mouse-nya kalau lagi nggak dipakai, bisa buat jadi extender dongle juga, dan charging dock-nya ada RGB-nya di bagian bawahnya yang bisa diganti-ganti pakai touch control gitu. Ini gimmick sih, tapi lucu. Nah, di sini Vortex Series ada kasih opsi di bagian bawah dock-nya untuk bisa ditempel di surface yang kalian mau. Tapi jadinya kalau nggak mau ditempel, jangan dicopot tuh cover adesifnya. Nah, untuk sensornya di sini Vortex Series Oni X1 ini pakai Pixart PAW3311 dengan polling rate 1000 Hz. Jadi termasuk udah cukup oke ya untuk main game kompetitif, apalagi kalau digabung sama shape-nya yang mirip Razer Viper plus bobotnya yang cuma 60-an gram doang. Hostile removed. No hard feelings. Fires out.
5 kills remaining. Five kills remaining. Nah, untuk koneksinya dia juga udah triple mode, jadi bisa dipakai secara wired pakai kabel, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai bluetooth juga. Itulah kenapa di awal video tadi gue bilang mouse ini tuh paket lengkap cuy. Dia juga ada softwarenya ya, yang which is sebenarnya software standar aja, bisa buat remap keys, bisa buat ngatur DPI, ngatur makro juga. Ya pokoknya software mouse standar aja. Nah, dengan semua yang udah gue sebutin tadi, mungkin akan bisa reasonable kalau misalnya Vortex Series mau taruh mouse ini di harga 400 ribuan. Tapi enggak cuy. Vortex Series jual Oni X1 ini di harga 389 ribu aja. Dan itu udah dapet charging docknya, jadi nggak perlu dibeli secara terpisah. Untuk personal experience gue nyoba main Valorant pakai mouse ini, bener-bener kerasa nggak ada problem sama sekali. Gue juga langsung dengan gampang ngefamiliarin tangan gue sama shape-nya ya. Dan karena dia itu lightweight, jadi enak dipakai ngeflick juga. Menurut gue pribadi sebenarnya Vortex Series agak sedikit curang ya dengan ngerilis mouse ini. Karena ya mereka otomatis ngemonopoli pasar mouse gaming wireless di harga 300 ribuan yang udah pakai Pixart PAW3311. Kalau tadinya kan Vortex Series cuma ada Oni R1, jadi kalau misalnya kalian pengen yang Ergo ya ambillah Oni R1. Tapi kalau misalnya pengen yang ambidextrous ya bisa ambil brand lain. Tapi dengan datangnya si Oni X1 ini, mau lu nyari ambi ataupun Ergo ya Vortex Series jawabannya. Nah, dengan hal ini, apakah brand lain bakal ngambil gerakan? Karena kalau misalnya nggak ada gerakan, dan kalian punya duit 300 ribuan dan mau beli mouse gaming wireless, ya beli Vortex Series aja. Nah, untuk link pembeliannya si Vortex Series Oni X1 ini udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi buat yang mau beli langsung cek aja. Oke, jadi untuk ikutan giveaway-nya dan dapetin satu mouse Vortex Series Oni X1 ini caranya gampang. Kalian cek di deskripsi, itu kan ada link ke post Instagram gue. Nah, di post Instagram itu bakalan ada step-step dan juga ketentuan yang harus kalian ikutin untuk ikutan giveaway-nya. Jadi tinggal ikutin aja ketentuan dan steps-nya, dan kalian udah jadi peserta giveaway-nya. Gampang kan? Trade over. Kalian dapat satu Vortex Series Oni X1, gua dapat follow dan juga subscribe. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap Vortex Series Oni X1 ya, mouse terbaru dari Vortex Series yang paket lengkap di harga 300 ribuan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.